Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau masuk masjid kaki, kalau keluar kaki. Pakai sandal, lepas sandal, ya. Pakai baju, lepas, cukur kumis, kiri. Sembarang tidak boleh. Usahakan selalu mencari. Sungguh Allah mencintai, ya, sungguh Allah mencintai memulai sesuatu yang kanan. Tapi disenangi memulai sesuatu melepas yang kiri. Sekarang kalau cukur kumis itu memulai atau melepas? Allah memulai mencintai sesuatu sebelah kanan. Tapi kalau melepas sesuatu itu mulai sebelah kiri. Sekarang potong kumis itu memulai kanannya atau melepas bapak itu? Kiri, kanan. Ya, memang susah Pak karena bapak tidak punya kumis. Itu masalahnya ya, lain. Ya, sama dengan kuku ini kan begitu juga. Kalau melepas cari yang kiri, tapi kalau memulai sesuatu melepas mulai dari kanan. Jadi kalau gunting kuku melepas apa? Ya, kiri tapi mulai sesuatu cari yang kanan. Ya, makanya khilaf di kalangan para ulama tentang model itu. Ya. Saya masuk berikutnya, tidak menaikkan pakaian. Masuknya itu kalau seperti semacam rok ya, semacam sarung, sebagai jubah, itu kan naik ya. Tidak menaikkan pakaian kecuali setelah dekat dari lokasi buang hajat. Ya, ini Bapak bisa dibayangkan kalau WC kita kan di kampung ini WC umum kan, WC terbuka. Jangan angkat dulu sarung belum pakai duduk. Ya, nanti duduk baru angkat itu. Mungkin kalau bapak-bapak ini kurang pengalaman di kampung. Ya, ya. Berikut, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kita sudah bahas yang lalu. Ini lebih tegas sekali kalau terbuka, meskipun dimakruhkan kalau dia punya bangunan. Kalau tidak ada bangunannya sangat dilarang, sangat dilarang. Tapi kalau ada bangunannya itu paling rendah dihindari, sedapat mungkin dihindari, makruh. Berikut, tidak buang air kecil dengan posisi berdiri, sebagaimana yang kita sudah bahas juga yang lalu dari berupa pertanyaan. Wah, Nabi menurut Aisyah kesaksiannya, jangan kau pernah terima dan jangan kau pernah percaya kalau Muhammad itu kencing berdiri. Berarti Aisyah yang serumah dengan Nabi, yang paling sering melihat suaminya kencing, beliau menyaksikan tidak pernah berdiri, tidak pernah berdiri, selalu duduk. Nah, kecuali dalam sebuah hadis bahwa Nabi itu kencing berdiri karena darurat. Kalau darurat apa boleh buat daripada dikencingi diri kita. Dan yang dilarang Pak ya, dilarang keras. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, ini dilarang keras. Ya. Ada sebagian menuntun kita, inilah penghormatan dalam Islam. Tangan kanan itu simbol yang baik, ya. Maka jangan ini memegang pada kemaluan. Ya, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Ya. Ini yang dibahas di kitabnya, kitab Al-Umdah ya. Kalau Bapak melihat Bukhari Muslim itu kemungkinan ada di kitabnya Al-Mumdah itu. Karena Syekh Muhammad Abdul Ghani ini hanya memasukkan untuk Al-Umdah, Umdatul Ahkam ini beliau masukkan yang Bukhari dan Muslim. Ini beliau membahas dengan cukup panjang. Dan ini seorang Muslim Pak,
Soal tangannya sudah diatur sedemikian rupa. Mana tangan kanan maju, mana tangan kiri maju. Dan tidak ada agama yang begitu lengkap mengatur adab dan akhlak yang begini mulia kecuali dalam syariat yang mulia ini, Pak. Tangan kanan jangan dijadikan dia berfungsi untuk memegang kemaluan kita, ya. Dan Nabi SAW sudah melarang hal yang seperti itu, insyaallah. Berikut, tidak istinja bersuci dengan tangan kanan, ya, sama tadi tidak istinja, yes. Kalau di atas kemaluan, ini lebih juga dengan tangan kanan. Mengganjilkan jumlah batu yang digunakan untuk cebok. Seandainya pakai batu, Pak, ya. Dan ini itu juga diusahakan ganjil. Demikian juga kalau pakai timba, sedapat mungkin mencintai. Innallaha yuhibbul witar. Allah mencintai yang ganjil. Cukup yang ganjil. Minimal 3, Pak. Minimal 3 batu. Atau kalau pakai batu atau kain 3 kain, 3 sudut kain atau 3 sudut batu. Tidak menggunakan benda-benda terlarang ketika cebok. Benda terlarang itu, Pak, tulang, kotoran, itu terlarang itu. Tulang itu makanannya jin, ya, kotoran makanannya jin, tidak boleh dipakai cebok. Yang kedua, memang berbahaya, ya. Benar-benar mengosongkan perut ketika buang hajat. Artinya jangan kita terlalu hemat kalau buang hajat. Kasih bersihkan memang. Jangan bilang sepotong modul nanti baru dicicil modul. Kasih keluarkan memang. Benar-benar mengosongkan perut, insyaallah. Kemudian tidak berzikir dengan lisan. Jadi tidak boleh mengucapkan basmalah, ya, menjawab azan, baca ayat ketika buang hajat. Kalau dalam WC. Tapi kalau dalam hati boleh. Dalam hati membaca basmalah itu boleh. Membaca bismillah dalam hati boleh. Tidak berbicara dengan seorang pun, Pak. Tanda-tanda kebiasaan jahiliyah, kalau dia di WC pun dia senang bercakap-cakap. Itu kebiasaan jahiliyah. Ya, apalagi di WC dia menyanyi. Ya, sebagian orang itu, Pak, kalau menjadikan kamar mandinya sebagai studio kecil atau studio mini, dia tidak menyanyi, tapi begitu masuk di WC pasti menyanyi di dalam. Itu ciri-ciri jahiliyah dan kerjasama dengan sponsor yang bernama syaitan, ya. Tanpa disadari sebagian orang, menyanyi-nyanyi, bahkan bersantai bersiul-siul di dalam kamar mandi. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh berbicara, Pak, kecuali boleh berbicara kalau ada darurat. Contoh, ada yang bingung, sesat, boleh kita jawab dalam WC. Kalau ada orang betul-betul punya hajat yang besar. Kalau tidak, jangan. Ya. Jangan membicara seorang pun. Tidak bernyanyi atau bersiul ketika membuang hajat. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang yang jahiliyah. Merasakan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan. Kemarin ini, Pak, kalau ada orang yang tidak bisa buang air 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 pekan, lalu tiba-tiba buang air, nikmatnya sangat besar, Pak. Nikmatnya sangat besar. Luar biasa karunia Allah, Pak, kita bisa rasakan ketika bisa buang hajat. Tapi ya, meskipun ekspresi ini, Pak, ya, dalam hati saja. Jangan begitu berhasil langsung bilang alhamdulillah. Pasti orang, kenapa, Ki? Ya, telah berhasil berjuang. Ya. Berikut, bersuci dengan menggunakan batu, boleh dengan air. Tidak berlama-lama di WC, Pak. Ya. Tidak boleh berlama-lama di WC kalau tidak ada hajat. Ada itu orang memang senang berlama-lama di WC. Ya, ini tempatnya setan. Hanya orang yang senang dengan perbuatan setan berada lama-lama di WC. Ada sebagian perokok, pernah saya tanya, Ustaz, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali menikmati rokok di WC. Saya bilang, nauzubillah min zalik. Betul-betul setan itu innama ya'murukum bisu. Sungguh setan itu menghias-hias. Yang busuk, yang keji, justru dia nikmati. Iya, setan itu begitu, Pak.
luar biasa ini. Membersihkan tangan setelah beristinja. Ya, ini kalau dulu Pak digosokkan ke tanah, sekarang bisa dipakai dengan sabun. Keluar dari WC dengan mendudukkan kanan, sudah jelaskan tadi, mengucapkan doa, ini gufranak. Kalau hadis yang paling kuat ini gufranak. Ya, tapi ada hadis yang lain dari Ibnu Majah, alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Tapi itu lebih kuat hadisnya gufranak, lebih tinggi, tapi sekali waktu kita baca alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani, itu boleh insyaallah sekali waktu kita baca itu.